Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, di video kali ini aku mau membahas contoh soal P3K yang untuk operator layanan operasional ya teman-teman. Jadi diperhatikan videonya. Jadi akan ada perbedaan di bagian ini ya teman-teman. Ada operator, ada juga penata ya teman-teman, ada pengelola layanan operasional. Jadi silakan diperhatikan betul-betul teman-teman mengambil formasi yang mana. Jangan sampai salah video. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, aku mau mengucapkan terima kasih. Semoga semua yang belajar dari channel aku bisa lulus dengan mudah ya teman-teman. Tes P3K di tahun 2025 ini menjadi ASN P3K penuh waktu ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan info berkenaan dengan tes P3K dan juga tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2025. Nah, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Jadi aku bacakan terlebih dahulu soalnya ya teman-teman. Silakan teman-teman memilih salah satu jawaban yang teman-teman anggap paling baik, seperti itu, yang terbaik dari yang baik. Nanti bisa dilanjut untuk menonton videonya untuk mengetahui jawabannya dan juga pembahasannya. Soal yang pertama, jika dalam inspeksi ditemukan beberapa peralatan operasional yang sudah tidak layak pakai, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Segera membuang peralatan lama dan membeli yang baru dengan koordinasi terlebih dahulu. B. Menggunakan peralatan tersebut selama masih bisa berfungsi. C. Melaporkan dan mengusulkan perbaikan atau pergantian sesuai anggaran. D. Menunda penggantian hingga benar-benar rusak total untuk menghemat anggaran. E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Nah, kuncinya ya teman-teman ada sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, seperti itu. Yang harus kita lakukan sebagai operator layanan operasional itu apa? Nah, opsi yang A, segera membuang peralatan lama dan membeli yang baru dengan koordinasi terlebih dahulu. Nah, tampaknya bagus-bagus saja ya teman-teman. Jadi dibuang karena sudah tidak layak pakai dan membeli yang baru. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lama sebenarnya yang tidak layak pakai ketika diperbaiki masih bisa diperbaiki, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini harus ada evaluasi terlebih dahulu dan persetujuan. Jadi kalau misalnya langsung saja membuang bisa menyebabkan pemborosan anggaran. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, mungkin saja masih bisa diperbaiki ya teman-teman, atau ada prosedur tertentu yang harus diikuti sebelum penggantian dilakukan. Jadi opsi yang A terlalu terburu-buru. Opsi yang B, menggunakan peralatan tersebut selama masih bisa berfungsi. Nah, di sini tidak sesuai dengan konteks soal karena sudah jelas tidak layak pakai ya teman-teman. Opsi yang C, melaporkan dan mengusulkan perbaikan atau penggantian sesuai anggaran. Nah, di sini lebih sesuai dengan konteks soal teman-teman. Kata kuncinya adalah sudah tidak layak pakai. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah melaporkan ya teman-teman kondisi peralatan dan mengusulkan perbaikan. Kalau misalnya tidak memungkinkan perbaikan, bisa saja dilakukan penggantian ya teman-teman, namun sesuai dengan anggaran, seperti itu. Lalu juga kalau sesuai anggaran kan keputusannya lebih terencana dan sesuai prosedur perusahaan. Nah, memang tugas seorang operator layanan operasional kita memastikan bahwa peralatan yang akan digunakan itu dalam kondisi layak ya teman-teman, demi keselamatan dan efisiensi kerja, seperti itu. Jadi opsi yang C di sini sesuai dengan konteks soal. Opsi yang D, menunda penggantian. Nah, kata menunda di sini seperti yang aku selalu sampaikan di video sebelumnya, trik untuk mengerjakan soal P3K ya teman-teman, jangan memilih opsi yang mengandung kata kerja negatif. Nah, menunda-nunda di sini kan tidak baik ya teman-teman, menunda pekerjaan, lalu juga menunda untuk menyelesaikan masalah, itu tidak baik. Jadi pasti salah di sini, tidak perlu dibaca ke belakang. Opsi yang E, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Nah, walaupun di sini tampak benar ya teman-teman, semuanya kan harus diketahui dan sesuai dengan persetujuan pihak manajemen. Namun di sini kita sebagai operator layanan operasional harus bisa memiliki tanggung jawab ya teman-teman, paling tidak melaporkan kondisi peralatan yang tidak layak tersebut. Jadi opsi yang E di sini kurang tepat, tidak nampak aksi nyata kita itu mau bagaimana ya teman-teman. Jadi tindak lanjutnya tidak jelas. Opsi yang terbaik adalah opsi yang C.
Nah, selamat bagi teman-teman yang sudah menjawab benar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam sebuah perusahaan, efisiensi penggunaan listrik menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Apa inovasi yang dapat dilakukan oleh operator layanan operasional untuk mengurangi konsumsi listrik tanpa mengganggu operasional? A. Mengurangi penggunaan perangkat elektronik untuk menghemat pengeluaran namun memastikan kualitas kerja. B. Mengusulkan penggunaan perangkat hemat energi dan sistem otomatisasi listrik. C. Meniadakan penggunaan AC dan pencahayaan sementara di beberapa area kerja agar hemat biaya. D. Menghentikan sementara operasional saat tagihan listrik terlalu tinggi. E. Menangani serius isu efisiensi listrik karena merupakan tanggung jawab operator. Nah, jadi di sini masalah utamanya adalah penggunaan listrik ya teman-teman, dalam pengelolaan sarana dan prasarana seperti itu. Jadi inovasi apa sih yang tepat untuk dilakukan seorang operator layanan operasional? A. Mengurangi penggunaan perangkat elektronik. Nah, di sini belum tentu efektif dan efisien ya teman-teman, padahal perangkat elektronik itu sangat dibutuhkan sekali seperti itu untuk menunjang kinerja pekerjaan seorang pegawai seperti itu. Jadi mengurangi penggunaan perangkat elektronik bisa saja menghambat operasional dan produktivitas justru. Nah, opsi yang B, mengusulkan penggunaan perangkat hemat energi dan sistem otomatisasi listrik. Nah, kuncinya di kata inovasi ya teman-teman. Jadi kita sebagai pegawai harus selalu berinovasi seperti itu, memberikan ide-ide. Nah, di sini kata kuncinya di mengusulkan, sama ya teman-teman. Kalau kita berinovasi berarti kan kita mengusulkan sebuah ide seperti itu. Idenya apa? Jadi penggunaan perangkat hemat energi dan sistem otomatisasi listrik. Ini bagus sekali ya teman-teman. Jadi di sini tidak akan mengganggu operasional, lalu juga solusinya jangka panjang kalau memang efektif dan efisien ya teman-teman, dan ramah lingkungan juga seperti itu. Nah, opsi yang C di situ kenapa salah? Jadi meniadakan penggunaan AC dan pencahayaan. Nah, di sini sangat berisiko sekali ya teman-teman, justru akan berdampak negatif pada kenyamanan dan keselamatan kerja seperti itu. Opsi yang D, ada kata menghentikan sementara operasional, ini akan berdampak. Di sini kata kerjanya juga negatif, maka tidak perlu dibaca ke belakang, pasti salah seperti itu. Jadi triknya adalah jika kata kerjanya negatif langsung saja dieliminasi ya teman-teman. Kita cari opsi yang mengandung aksi nyata yang jelas seperti itu, juga positif kata kerja yang digunakan. Nah, seperti contohnya tadi adalah opsi yang B. Lalu opsi yang terakhir, opsi yang E, kenapa salah? Karena di sini walaupun tampak benar menangani serius isu efisiensi listrik karena merupakan tanggung jawab operator, tidak mengandung aksi nyata ya teman-teman. Tidak jelas kita mau mengambil solusi apa, inovasinya apa, tidak jelas ya teman-teman. Benar, pernyataan tersebut tidak salah tapi tidak memberikan solusi konkret seperti itu. Jadi di sini yang terbaik adalah opsi yang B. Soal nomor 3, sebuah perusahaan mengalami keterbatasan ruang kerja akibat peningkatan jumlah karyawan. Sebagai operator layanan operasional, bagaimana cara paling efektif dalam mengelola sarana dan prasarana kantor? A. Memindahkan sebagian karyawan ke lokasi lain dengan berkoordinasi dengan atasan. B. Mengusulkan pengaturan ulang tata letak ruang kerja agar lebih efisien. C. Mengurangi jumlah meja dan kursi agar ruang tampak lebih luas. D. Meminta karyawan untuk bekerja bergantian untuk meminimalisir gangguan. E. Tidak masalah dan bekerja seperti biasa karena keterbatasan ruang tidak menghambat kinerja. Opsi yang A, memindahkan sebagian karyawan ke lokasi lain dengan berkoordinasi dengan atasan. Nah, di sini mungkin juga masuk kepada solusi ya teman-teman. Namun diperhatikan juga ya teman-teman, mungkin saja akan butuh banyak persiapan, lalu juga biaya tambahan, dan sebenarnya hal ini tidak selalu memungkinkan ya teman-teman. Kalau misalnya tidak terdapat tempat lain yang layak untuk ditempati, maka kita membuat tempat yang semula itu bisa tetap ditempati ya teman-teman, seperti itu. Jadi memberdayakan apa yang ada seperti itu. Tinggal bagaimana ide kita, inovasi kita untuk membuat tempat itu bisa nyaman seperti itu. Jadi opsi yang A di sini belum tentu bisa dijadikan solusi terbaik. Opsi yang B, mengusulkan pengaturan ulang tata letak ruang kerja agar lebih efisien. Nah, di sini yang aku maksud tidak harus
mengeluarkan anggaran banyak ya teman-teman. Jadi apa yang sudah ada kita berdayakan, namun kita cari solusi yang efektif dan efisien. Kita harus inovatif ya teman-teman. Jadi kalau opsi yang B di sini kan kita mengoptimalkan ruang yang sudah ada. Jadi dengan menata ulang saja ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga bisa dikatakan ini efisien dan ini ya teman-teman mendukung produktivitas juga. Jadi tata letak yang lebih baik dapat meningkatkan alur kerja, komunikasi dan kenyamanan karyawan. Lalu juga solusinya praktis dan tidak mengganggu operasional. Jadi tidak perlu pindah-pindah tempat dan akan mengganggu operasional hari itu. Seperti itu ya teman-teman. Lalu juga di sini caranya cepat dan ekonomis teman-teman untuk menangani keterbatasan ruang. Jadi tidak perlu menyediakan ruangan baru. Opsi yang B di sini efektif dan efisien. Opsi yang C mengurangi jumlah meja dan kursi agar ruang tampak lebih luas. Nah, di sini ya teman-teman, meja dan kursi sebenarnya masih saja dibutuhkan seharusnya ya teman-teman, dan justru kalau tidak ada meja dan kursi mungkin saja akan membuat karyawan tidak nyaman dan kurang produktif. Opsi yang D meminta karyawan untuk bekerja bergantian untuk meminimalisir gangguan. Nah, kalau bergantian ini bisa saja mengganggu koordinasi tim dan produktivitas nanti ya teman-teman. Dan belum tentu juga efisien untuk semua jenis pekerjaan. Malah nanti misalnya dibutuhkan orangnya lagi tidak ada ya teman-teman, karena sistemnya bergantian seperti itu. Jadi opsi yang D di sini kurang efektif. Opsi yang E tidak masalah dan bekerja seperti biasa karena keterbatasan ruang tidak menghambat kinerja. Nah, ini yang aku maksud positif namun tidak mengandung solusi dan aksi nyata ya teman-teman. Jadi tidak konkret seperti itu. Jadi sama aja ini mengabaikan masalah yang ada. Jadi negatif ya teman-teman. Yang terbaik adalah opsi yang B. Soal nomor 4, dalam pengelolaan sarana dan prasarana, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan agar layanan operasional tetap berjalan optimal? A. Hanya fokus pada pengadaan barang baru dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan. B. Memastikan pemeliharaan rutin dan optimalisasi sarana yang sudah ada. C. Menunda perbaikan fasilitas selama masih bisa digunakan. D. Mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk peralatan baru yang canggih. E. Mengutamakan estetika namun tetap memperhatikan fungsi sarana dan prasarana. Nah, langsung aja ya teman-teman kita bahas. Opsi yang A hanya fokus pada pengadaan barang baru. Nah, hanya fokus ini masuk kepada pernyataan yang negatif ya teman-teman. Berarti kan kita tidak fokus kepada yang lama seperti itu. Padahal semuanya harus kita perhatikan. Jadi opsi yang A pasti negatif, tidak perlu dibaca lengkap ke belakang. Opsi yang B memastikan pemeliharaan rutin dan optimalisasi sarana yang sudah ada. Nah, di sini tidak tampak ada negatif-negatifnya ya teman-teman. Semuanya positif pernyataannya. Jadi tujuannya adalah mencegah kerusakan yang lebih parah, lalu juga efisiensi biaya ya teman-teman, dan juga keberlanjutan operasional. Jadi semuanya positif, tidak ada yang negatif. Opsi yang C ada kata menunda, pasti negatif. Langsung aja dieliminasi. Opsi yang D mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk peralatan baru yang canggih. Nah, di sini juga negatif ya teman-teman. Kalau sebesar-besarnya berarti kan kita mungkin saja fokus pada pengadaan barang baru terus ya teman-teman, padahal mungkin saja masih ada barang lama yang bisa diperbaiki dan juga diberdayakan sehingga tidak akan pemborosan seperti itu. Jadi opsi yang di sini juga negatif. Lalu juga opsi yang E sebenarnya negatif karena mengutamakan estetika saja seperti itu. Walaupun estetika penting, namun faktor utama dalam layanan operasional itu lebih kepada fungsinya ya teman-teman, dan juga efisiensi, bukan hanya sekedar tampilan. Kalau estetika kan tampilan luarnya saja seperti itu. Jadi di sini satu-satunya yang positif adalah opsi yang B. Soal nomor 5, sebuah perusahaan mengalami keterlambatan operasional akibat keterbatasan sarana transportasi barang. Sebagai operator layanan operasional, langkah strategis apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Meminta tambahan armada kendaraan untuk memperlancar transportasi. B. Mencari solusi sementara dengan menyewa kendaraan agar distribusi barang tetap berjalan. C. Melakukan analisis terhadap jalur distribusi dan mencari alternatif efisien. D. Mengurangi jumlah pengiriman barang untuk menghindari beban operasional. Menunda pengiriman sementara sampai ada sarana transportasi yang memadai. Nah, sekarang setelah aku sudah sampaikan trik-triknya kepada teman-teman, silakan diterapkan ya teman-teman. Langsung aja yang mengandung kata kerja negatif kita eliminasi terlebih dahulu. Di sini mengurangi pasti salah ya teman-teman.
mengurangi jumlah pengiriman barang akan berdampak ya teman-teman. Lalu juga menunda pengiriman pasti salah, seperti itu. Lalu juga opsi yang B, hanya mencari solusi sementara, seperti itu. Belum tentu bisa mengatasi masalah jangka panjang, seperti itu ya teman-teman. Hanya antara opsi A dan C, mana sih yang terbaik, seperti itu. Nah, opsi yang A bisa saja menjadi solusi, namun di sini akan membutuhkan biaya besar dan waktu lama untuk pengadaan kendaraan baru, seperti itu ya teman-teman. Kalau opsi yang C di situ, jadi identifikasi akar masalah itu bagus ya teman-teman. Analisis jalur distribusi itu dapat mengungkap apakah keterlambatan terjadi akibat rute yang tidak efisien, kemacetan, atau faktor lain. Jadi kalau sudah tahu penyebab masalahnya apa, akan ada optimalisasi operasional. Jadi akan mencari jalur alternatif. Jadi perusahaan bisa mempercepat distribusi tanpa harus menambah armada atau biaya besar. Seperti itu. Belum tentu karena armadanya kurang. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin saja karena macet atau faktor lain. Lalu juga keputusannya berbasis data karena ada analisis di situ ya teman-teman. Biasanya semua keputusan itu harus by data karena mungkin saja bukan itu solusinya, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita lihat datanya pasti nanti solusinya sesuai dengan kebutuhan, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 6, dalam tugasnya seorang operator layanan operasional sering berhubungan dengan berbagai departemen. Mengapa koordinasi antar tim sangat penting? A, untuk memastikan informasi yang akurat dan kelancaran proses operasional. B, agar dapat membagikan tugas sulit kepada semua tim dan selesai sesuai deadline. C, supaya operator tidak perlu bertanggung jawab sendiri atas kesalahan yang terjadi. D, agar bisa mengontrol semua pekerjaan yang dilakukan tim lain. E, untuk menghindari kesalahpahaman komunikasi dalam bekerja. Opsi yang A, untuk memastikan informasi yang akurat dan kelancaran proses operasional. Nah, sejauh ini positif aja ya teman-teman, tidak ada negatifnya. Seperti itu, kita skip terlebih dahulu langsung ke opsi yang B, agar dapat membagikan tugas sulit kepada semua tim dan selesai sesuai deadline. Nah, di sini tugas sulit saja ya teman-teman. Jadi tampaknya di sini tidak adil, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini bukan pilihan yang bijaksana, seperti itu. Opsi yang C, supaya operator tidak perlu bertanggung jawab apalagi ya teman-teman. Padahal kita semua apapun tugasnya sebagai operator, penata maupun pengelola harus bisa bertanggung jawab sendiri juga ya teman-teman, apalagi kalau ada kesalahan seperti itu. Opsi yang D, agar bisa mengontrol semua pekerjaan yang dilakukan tim lain. Nah, di sini ya teman-teman, koordinasi tidak berarti mengontrol tim lain, tetapi memastikan sinergi dalam bekerja. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang E sebenarnya di sini positif ya teman-teman, untuk menghindari kesalahpahaman komunikasi dalam bekerja. Namun walaupun ini salah satu manfaat koordinasi, bukan tujuan utamanya. Jadi fokus utamanya adalah memastikan kelancaran operasional dan keakuratan informasi. Lebih kepada opsi yang A ya teman-teman. Di sini lebih masuk sesuai dengan konteks soal. Di sini kelancaran operasional terjadi karena komunikasi yang efektif antar tim, seperti itu. Dalam menyinkronkan pekerjaan juga nanti dapat menghindari hambatan dan meningkatkan efisiensi, dan juga masuk kepada kolaborasi ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang terbaik adalah opsi yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 7, operator layanan operasional bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan data operasional. Apa manfaat utama dari pencatatan ini? A, memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. B, agar operator terlihat lebih sibuk dan produktif. C, untuk memenuhi persyaratan administratif perusahaan. D, agar atasan memiliki banyak pekerjaan untuk dianalisis. E, supaya bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan operasional. Opsi yang A, memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, bagus ya teman-teman, positif saja seperti itu. Jadi pencatatan dan pelaporan berarti kan di sini ada kata data juga ya teman-teman. Jadi sesuai di sini kata kuncinya, kalau berbasis data berarti kan nanti keputusannya di situ sesuai dengan data ya teman-teman, seperti itu. Jadi solusi yang diambil juga akan tepat dan sesuai.
Opsi yang B pasti salah, jadi agar operator terlihat lebih sibuk dan produktif, tidak ya teman-teman, seperti pencitraan seperti itu. Opsi yang C untuk memenuhi persyaratan administratif, jadi tidak hanya itu ya teman-teman, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif saja, ada fungsi lainnya yang lebih penting seperti opsi yang A. Lalu juga agar atasan memiliki banyak pekerjaan untuk dianalisis, tidak juga ya teman-teman. Opsi yang E supaya bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Nah, di sini juga benar seperti itu ya teman-teman, maka dicatat dan dilaporkan datanya seperti itu. Namun yang lebih penting tidak hanya bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Di sini kan ini saja, jaga-jaga saja ya teman-teman. Yang lebih penting itu adalah akan memudahkan kita ketika melakukan evaluasi. Lalu juga keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah nanti sudah berbasis data dan sudah sesuai dan tepat juga ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang A. Soal nomor 8, saat menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memeriksa apakah dokumen sudah lengkap dan sah. B. Menggunakan sarana dan prasarana segera. C. Menyimpan sarana dan prasarana tanpa pemeriksaan. D. Membaca dokumen sambil memeriksa sarana dan prasarana. E. Menandatangani dokumen segera sambil mengecek. Opsi yang A untuk memastikan informasi yang akurat dan kelancaran proses operasional. Nah, sejauh ini positif aja ya teman-teman, tidak ada negatifnya. Seperti itu, kita skip terlebih dahulu langsung ke opsi yang B, agar dapat membagikan tugas sulit kepada semua tim dan selesai sesuai deadline. Nah, di sini tugas sulit saja ya teman-teman. Jadi tampaknya di sini tidak adil seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini bukan pilihan yang bijaksana seperti itu. Opsi yang C supaya operator tidak perlu bertanggung jawab apalagi ya teman-teman. Padahal kita semua apapun tugasnya sebagai operator, penata maupun pengelola harus bisa bertanggung jawab sendiri juga ya teman-teman, apalagi kalau ada kesalahan seperti itu. Opsi yang D agar bisa mengontrol semua pekerjaan yang dilakukan tim lain. Nah, di sini ya teman-teman, koordinasi tidak berarti mengontrol tim lain, tetapi memastikan sinergi dalam bekerja. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang E sebenarnya di sini positif ya teman-teman, untuk menghindari kesalahpahaman komunikasi dalam bekerja. Namun walaupun ini salah satu manfaat koordinasi, bukan tujuan utamanya. Jadi fokus utamanya adalah memastikan kelancaran operasional dan keakuratan informasi. Lebih kepada opsi yang A ya teman-teman. Di sini lebih masuk sesuai dengan konteks soal. Di sini kelancaran operasional terjadi karena komunikasi yang efektif antar tim seperti itu, dalam menyinkronkan pekerjaan, juga nanti dapat menghindari hambatan dan meningkatkan efisiensi, dan juga masuk kepada kolaborasi ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang terbaik adalah opsi yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 7, operator layanan operasional bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan data operasional. Apa manfaat utama dari pencatatan ini? A. Memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. B. Agar operator terlihat lebih sibuk dan produktif. C. Untuk memenuhi persyaratan administratif perusahaan. D. Agar atasan memiliki banyak pekerjaan untuk dianalisis. E. Supaya bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan operasional. Opsi yang A memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, bagus ya teman-teman, positif saja seperti itu. Jadi pencatatan dan pelaporan berarti kan di sini ada kata data juga ya teman-teman. Jadi sesuai di sini kata kuncinya, kalau berbasis data berarti kan nanti keputusannya di situ sesuai dengan data ya teman-teman, seperti itu. Jadi solusi yang diambil juga akan tepat dan sesuai. Opsi yang B pasti salah, jadi agar operator terlihat lebih sibuk dan produktif, tidak ya teman-teman, seperti pencitraan seperti itu. Opsi yang C untuk memenuhi persyaratan administratif, jadi tidak hanya itu ya teman-teman, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif saja, ada fungsi lainnya yang lebih penting seperti opsi yang A. Lalu juga agar atasan memiliki banyak pekerjaan untuk dianalisis, tidak juga ya teman-teman. Opsi yang E supaya bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Nah, di sini juga benar seperti itu ya teman-teman, maka dicatat dan dilaporkan datanya seperti itu. Namun yang lebih penting tidak hanya bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Di sini kan ini saja, jaga-jaga saja ya teman-teman. Yang lebih penting itu adalah akan memudahkan kita ketika melakukan evaluasi. Lalu juga keputusan yang diambil
keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah nanti sudah berbasis data dan sudah sesuai dan tepat juga ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang A. Soal nomor 8, saat menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Memeriksa apakah dokumen sudah lengkap dan sah, B. Menggunakan sarana dan prasarana segera, C. Menyimpan sarana dan prasarana tanpa pemeriksaan, D. Membaca dokumen sambil memeriksa sarana dan prasarana, E. Menandatangani dokumen segera sambil mengecek. Nah, opsi yang A di sini cocok ya teman-teman untuk dijadikan langkah pertama seperti itu. Jadi penting untuk memeriksa apakah dokumen sudah lengkap dan tidak hanya lengkap namun sah, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B, menggunakan sarana dan prasarana segera. Nah, di sini dibandingkan opsi yang A, lebih baik opsi yang A teman-teman. Kita langsung menggunakan barang sebelum memverifikasi dokumen dan memeriksa barang itu beresiko ya teman-teman, seperti itu. Seharusnya opsi A terlebih dahulu yang dilakukan karena yang ditanyakan adalah langkah pertama. Opsi yang C, menyimpan sarana dan prasarana tanpa pemeriksaan. Ada kata tanpa ya teman-teman. Kalau ada kata tanpa langsung dieliminasi, membuat opsinya tidak sempurna. Opsi yang D, membaca dokumen sambil memeriksa sarana dan prasarana. Nah, ini kan juga tampaknya pengecekan seperti itu ya teman-teman. Jadi meskipun penting untuk membaca dokumen secara menyeluruh, melakukannya bersamaan dengan inspeksi bukanlah langkah pertama yang paling efektif atau efisien, seperti itu. Jadi yang ditanyakan kan langkah pertama, seperti itu. Jadi yang perlu diprioritaskan adalah verifikasi bahwa dokumen sudah benar dan lengkap, itu saja ya teman-teman. Jadi kalau membaca dokumen ini terlalu lama. Lalu juga opsi yang E, menandatangani dokumen segera sambil mengecek. Nah, di sini menandatangani dokumen segera tampak terburu-buru ya teman-teman. Tampaknya tidak melakukan verifikasi keakuratan, seperti itu, tidak memeriksa barang. Itu beresiko ya teman-teman, karena yang ditanyakan adalah langkah pertama. Langsung saja menandatangani tentu itu tidak benar dan beresiko. Bisa aja ada yang rusak, misalnya ada yang hilang dan lain sebagainya. Walaupun di sini sambil mengecek ya teman-teman. Jadi ada kata segera, tampaknya buru-buru. Jadi yang paling bijaksana di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 9, langkah yang benar dalam mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait adalah A. Mendistribusikan dengan memeriksa kebutuhan unit, B. Mengirimkan dan memastikan melakukan pencatatan, C. Mengabadikan prosedur pendistribusian sebagai dokumentasi, D. Menggunakan sarana dan prasarana secara bersamaan, E. Mendistribusikan berdasarkan kebutuhan dan memverifikasi dengan unit terkait. Nah, di sini ya teman-teman, jadi kita pilih yang terbaik dari yang baik, seperti itu. Opsi yang A, mendistribusikan dengan memeriksa kebutuhan unit, ini bagus ya teman-teman. Jadi kita tidak begitu saja mendistribusikan, namun kita ketahui terlebih dahulu kebutuhan unit-unit tertentu itu apa, kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Jadi opsi A tampak bagus ya teman-teman. Kita lanjut opsi yang B, mengirimkan dan memastikan melakukan pencatatan. Nah, di sini walaupun pencatatan penting seperti itu sebagai dokumentasi, namun ini hanya bagian dari proses distribusi. Yang penting adalah memeriksa kebutuhan unit ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang B di sini lebih baik opsi yang A. Opsi yang C, mengabadikan prosedur pendistribusian sebagai dokumentasi. Sama, ini hanya dokumentasi saja, seperti itu ya teman-teman. Namun bukan ini langkah terbaik seperti itu yang harus dilakukan, yang penting untuk dilakukan ya teman-teman. Opsi yang D, menggunakan sarana dan prasarana secara bersamaan. Nah, di sini kurang bijaksana, seperti itu. Bukan langkah dalam mendistribusikan, ini lebih berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana, seperti itu. Nah, jadi antara opsi A dan B mana sih yang lebih bagus, seperti itu. Nah, opsi yang A sebenarnya bisa diwakilkan dengan opsi yang B ya teman-teman, karena sama, mendistribusikan berdasarkan kebutuhan unit ya teman-teman. Ditambah tidak hanya mendistribusikan berdasarkan kebutuhan, namun juga memverifikasi dengan unit terkait. Nah, di sini lebih sempurna dibandingkan dengan opsi yang A ya teman-teman.
Kita lanjut soal nomor 10. Apa yang perlu dilakukan saat mengecek kondisi sarana dan prasarana di lingkungan kantor? A. Memeriksa kondisi fisik dan kelengkapan sarana serta prasarana. B. Menyimpan sarana dengan baik dan memeriksa kelengkapannya. C. Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan optimal. D. Mengutamakan sarana yang baru dibandingkan sarana yang sudah lama. E. Tidak membiarkan sarana rusak dengan melakukan perbaikan mandiri. Nah, kita eliminasi yang paling tidak mungkin terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini yang diminta adalah saat mengecek kondisi sarpras di lingkungan kantor. Nah, jadi opsi yang D pasti salah ya teman-teman. Kita hanya mengutamakan yang baru saja dibandingkan yang lama, padahal dua-duanya memerlukan perhatian penuh ya teman-teman. Opsi yang E di sini tidak membiarkan sarana rusak tampak betul, namun di sini dengan melakukan perbaikan mandiri. Belum tentu operator layanan operasional itu mumpuni di bidangnya ya teman-teman. Tidak harus dilakukan mandiri juga. Jadi yang dieliminasi itu opsi D dan E pasti tidak benar, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas opsi A, B, C. Nah, opsi yang A memeriksa kondisi fisik dan kelengkapan sarana serta prasarana. Nah, di sini sama ya teman-teman, kata kuncinya adalah mengecek kondisi. Berarti mengecek sama dengan memeriksa dong ya teman-teman. Jadi memeriksa kondisi fisik. Jadi ini sesuai dengan konteks soal seperti itu. Memang penting ya teman-teman. Jadi apakah semua komponen itu sudah lengkap, yang seharusnya ada itu apa sudah ada ya teman-teman. Lalu juga memastikan tidak ada kerusakan fisik. Kalau misalnya ada kerusakan fisik, segera dilakukan perbaikan seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi A di sini sesuai dengan konteks soal. Opsi yang B di situ menyimpan sarana dengan baik dan memeriksa kelengkapannya. Di sini kan hanya menyimpan sarana dengan baik, lalu hanya memeriksa kelengkapan. Jadi tidak memeriksa kondisi fisik, hanya kelengkapan saja. Di sini kurang komplit ya teman-teman, masih lebih lengkap opsi yang A. Opsi yang C di sini menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan optimal, tidak sesuai dengan konteks soal, tampak melenceng ya teman-teman. Seperti itu, tidak nyambung. Menggunakan sarana dan prasarana dengan optimal di sini berkaitan dengan efisiensi pemakaian, bukan pengecekan kondisi. Kita lihat konteksnya adalah pengecekan kondisi. Kalau pengecekan kondisi itu lebih kepada memeriksa kondisi fisik. Soal nomor 11, Anda baru saja menerima beberapa sarana dan prasarana baru, namun dokumennya tidak lengkap. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menyimpan sarana dan prasarana tanpa memeriksa lebih lanjut. B. Menandatangani dokumen yang belum lengkap. C. Menggunakan sarana dan prasarana meski dokumennya kurang. D. Menghubungi pihak terkait untuk melengkapi dokumen yang kurang. E. Membiarkan sarana dan prasarana tidak dicatat karena dokumennya belum lengkap. Nah, langsung saja ya teman-teman, di sini masalahnya adalah dokumennya tidak lengkap seperti itu. Tidak mungkin kita langsung menyimpan ya teman-teman, apalagi tanpa memeriksa lebih lanjut, itu terlalu teledor. Opsi yang B, apalagi langsung menandatangani dokumen padahal belum lengkap, itu pasti salah ya teman-teman. Nah, opsi yang C, langsung menggunakan sarpras tersebut meski dokumennya kurang. Ini juga tidak tepat ya teman-teman, kurang bijaksana. Opsi yang D di sini paling rasional. Jadi karena tidak lengkap, kita hubungi pihak terkait untuk segera melengkapi dokumen yang kurang. Nah, opsi yang E di sini memang dibiarkan saja tidak dicatat karena belum lengkap, tapi aksi nyatanya tindak lanjutnya di situ tampak pasif ya teman-teman, tidak konkret seperti itu. Lebih baik opsi yang D. Soal nomor 12 yang merupakan soal terakhir dalam video kali ini, setelah melakukan evaluasi layanan operasional, Anda menemukan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Apa yang harus Anda lakukan setelah menemukan masalah? A. Membiarkan masalah tersebut karena tidak ada waktu untuk melakukan perubahan. B. Mengabaikan perbaikan dan melanjutkan kegiatan seperti biasa. C. Membuat rekomendasi perbaikan dan mendiskusikannya dengan pihak terkait. D. Menghentikan layanan operasional sementara sampai semua masalah teratasi. E. Memberi sanksi tanpa memberikan solusi perbaikan. Nah, langsung aja ya teman-teman, ini mudah sekali. Kita lihat opsi yang tampak negatif langsung aja dieliminasi ya teman-teman. Membiarkan masalah, kata kerjanya negatif. Lalu ada mengabaikan, sama dengan pembiaran ya teman-teman. Opsi yang C, membuat rekomendasi perbaikan dan mendiskusikan dengan pihak terkait. Nah, tidak ada sama sekali kata yang negatif di sini ya teman-teman. Kita skip terlebih dahulu. Opsi yang D, menghentikan layanan operasional, pasti negatif ya teman-teman. Nah, opsi yang E, memberikan sanksi.
namun tanpa memberikan solusi perbaikan. Nah, ada kata tanpa membuat opsinya tidak sempurna. Pasti jawabannya adalah opsi yang C, satu-satunya yang positif. Nah, itu dia ya teman-teman soal operator layanan operasional. Jadi bagi teman-teman yang butuh soal-soal operator, lalu juga penata dan pengelola layanan operasional, silakan bisa cari video pembahasan dari aku sebelumnya, sudah lengkap di situ ya teman-teman. Nah, di sini ada kuis. Silakan teman-teman berusaha menjawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar akan aku sematkan ya teman-teman. Kuisnya adalah dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Menentukan anggaran untuk peralatan, B. Menghubungi supplier peralatan, C. Membeli peralatan yang paling murah, D. Menyusun jadwal penggunaan peralatan, E. Mengidentifikasi jenis peralatan yang dibutuhkan. Nah, silakan ya teman-teman. Jadi langkah pertama yang ditanyakan, ingat ya teman-teman, jangan sampai terkecoh. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen ya teman-teman jawabannya apa, A, B, C, D atau E seperti itu. Nanti akan aku sematkan, silakan dicek kembali kalau sudah banyak yang menjawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga lulus P3K. Amin amin ya rabbal alamin.